Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita limpahan dan curahan anugerah serta nikmat yang tak bisa kita hitung. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan dan suri teladan bagi umat manusia, Nabi yang terakhir, Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap malam Rabu, malam Kamis ya, kita baca sirah beliau bersama para sahabat. Semoga dengan membaca sirah baginda Nabi kita bertambah cinta dan bertambah hormat ya, sekaligus bertambah rindu ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Baik. Melanjutkan poin kita pekan lalu tentang perbuatan kaum munafikin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr ya. Nah, tentang ungkapan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mendengarkan sebuah peristiwa di Al-Muraisi' ya, berkenaan dengan perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ya, yang didamaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu dijadikan sebagai celah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membangkitkan kembali semangat ta'assub ya, semangat fanatisme golongan ya, terutama kepada kaum Ansar ya, di mana dia mengatakan, wahai kaum Ansar, nah ini coba lihat ini ya, orang Muhajirin sekarang sudah mulai apa? Sudah mulai melawan ya. Nah, dulu kalian semua yang berikan mereka tempat, kalian semua yang sambut, kalian semua yang berikan makan, bahkan harta kalian bagi dua ya. Sekarang ketika mereka kuat, mereka mulai melawan kepada kalian. Nah, itulah inti dari ungkapan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mengatakan kalau kita sudah sampai di Madinah ini, kita akan keluarkan mereka ini ya, atau kita akan usir mereka dari Madinah, atau kalau tidak kita akan boikot mereka ya. Kita tidak kasih lagi apa yang kita kasih sebelumnya, supaya mereka cari tempat yang baru ya. Nah, ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika dilaporkan dia oleh siapa? Zaid bin Arqam ya. Dia tiba-tiba datang pada Nabi dan mengatakan, saya tidak pernah bilang begitu ya. Jadi cepat sekali dia berubah dan tidak takut berdusta ya. Tidak takut berdusta, tidak takut bohong. Nah, makanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang munafik itu idza hadatsa kadzdzaba. Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia berkata-kata, dia pasti bohong, dan dia tidak takut untuk berbohong kepada siapapun. Ya. Kepada Allah saja mereka berani berbohong, apalagi kepada manusia. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dengan perkataan mereka ya.
Jadi Allah saja mereka tipu, apalagi manusia. Nah, ini karakter orang munafikin. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Quran surah Al-Hasyr itu. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mengatakan mur Abbad bin Bishr falyaqtulhu. Perintahkan kepada Abbad bin Bishr ya Rasulullah untuk mengeksekusi orang ini, karena sudah keterlaluan dia punya kata-kata, sampai mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, sampai dia mengatakan orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Orang-orang yang mulia maksudnya mereka, karena mereka adalah pribumi di kota Madinah istilahnya. Mereka bangga sebagai pribumi kota Madinah. Ini orang-orang munafikin, bukan kaum Ansar, tapi orang-orang munafikin. Maka dilanjutkan akhir ceritanya ini, wa kana ibnu hadzal munafiq wa huwa Abdullah bin Abdullah bin Ubay rajulan salihan minas sahabatil akhyar. Dan adalah anak dari orang munafik ini yang namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak, dia kasih nama juga Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang sahabat laki-laki yang saleh, dan di antara sahabat-sahabat yang baik, minas sahabatil akhyar, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fatabarra'a min abihi wa waqafa lahu ala babil Madinah wastalla sayfahu. Falamma jaa ibnu Ubay qala lahu wallahi la tajawaz min huna aw la tajuzu min hahuna hatta ya'zana laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu al-azizu wa anta adh-dhalil. Falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adina lahu fa khalla sabila. Wa kana qad qala Abdullah bin Abdullah bin Ubay ya Rasulullah in aradta qatlahu famurni bidzalik fa ana wallahi ahmilu ilaika ra'sah. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul tabarra'a min abihi. Maksudnya tabarra'a melepaskan diri. Artinya dia tidak setuju dengan bahkan tidak suka dengan ayahnya itu, karena kelihatan sekali dia menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai orang mukmin yang baik, tentu kalau ada orang yang menghina Nabi, mengejek Nabi sampai mengatakan Nabi itu orang hina, kita akan usir dari Madinah, tentu sakit hatinya, walaupun dia ayahnya, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Taubah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tentu tidak suka, benci, karena Nabi ini yang dia hina. Nah, dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun ayah, walaupun dia bapak kandung, tapi kalau menghina Allah, menghina Nabi, tetap tidak boleh diikuti. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa kita wajib menghormati dan berbakti kepada orang tua sebatas mereka tidak mengajak kita untuk melawan Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Quran surat Luqman. Coba surat Luqman. Wa wasaina al-insana biwalidayhi
wa wasalal insana biwalidayhi ihsana. Terus wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau mereka berdua atau orang tua itu mengajak kalian atau memaksa kalian untuk mempersekutukan Allah atau untuk durhaka kepada Allah, untuk menghina Allah, menghina Rasulullah, ya, fala tuti'huma. Maka jangan ikuti. Ya, jangan turutin, tidak boleh. Artinya ketaatan kepada orang tua itu memang wajib. Ya. Tapi kalau mereka mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat. Ya. Tidak boleh taat. Nah, ini jelas. Dia saksikan sendiri ayahnya menghina Nabi. Ya. Karena itu diturunkan dalam Al-Quran. Jadi akhirnya diketahui oleh semua orang karena ayatnya diturunkan. Maka dia pun ketika pulang ketika mereka pulang sampai di Babul Madinah, ya, sampai di pintu gerbang Madinah, dia Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya ini, dia hunus pedangnya. Dia tunggu bapaknya itu. Ya. Nah, ketika bapaknya kelihatan, dia bilang, demi Allah, kamu tidak boleh, ya, engkau tidak boleh lewat atau tidak boleh masuk, ya, ke kota Madinah ini sampai engkau diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang aziz dan engkaulah yang zalil. Ya. Jadi kata-katanya itu dibalik. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Ya, Abdullah bin Abdullah mengatakan yang a'azz itu Nabi, yang azal itu engkau. Jadi kamu tidak boleh masuk ke kota Madinah sampai Nabi izinkan. Dia berkata begitu dengan pedang yang terhunus. Ya. Jadi ayahnya tidak bisa juga berkutik. Ya. Karena anaknya ini termasuk sahabat yang terkemuka, termasuk sahabat tokoh dari para sahabat. Ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, beliau izinkan ini Abdullah bin Ubay untuk masuk. Ya, fa khalla sabilahu. Maka Abdullah anaknya ini, ya, ketika Rasulullah bilang kasih izin, dia kasih suruh masuk. Ya, maka dia kasih. Karena Rasulullah yang perintahkan. Jadi kalau Rasulullah tidak perintahkan, maka dia akan tetap tahan ayahnya di gerbang itu dan dia tidak boleh kasih masuk. Ya. Dan dia juga mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau engkau ingin mengeksekusi Abdullah bin Ubay bin Salul, maka suruh saya yang eksekusi." Ya. Fa ana wallahi ahmilu ilaika ra'sah. Ya, saya demi Allah akan membawakan kepalanya kepadamu, hai Rasulullah. Ya. Jadi jangan suruh orang lain, katanya. Kalau memang Abdullah bin Ubay akan dieksekusi, suruh saya yang eksekusi. Ya. Jangan sampai orang lain yang eksekusi. Ya. Karena bagaimanapun dia adalah ayahnya. Ya, dia tidak ingin orang lain mencederai ayahnya. Ya. Sebagai seorang anak tentu tidak ingin ayahnya dicederai oleh orang lain, apalagi Tapi kalau memang harus dihukum, biar saya yang hukumnya Rasul. Ya. Supaya tidak ada perasaan lain-lain, ya kan? Kalau orang lain yang hukum kan mungkin saya bisa tidak suka sama orang yang menghukum itu nanti, ya, yang mengeksekusi. Tapi kalau saya yang eksekusi, saya tanggung sendiri, kan? Ya. Saya tanggung malunya, ya, dan saya juga tanggung penderitaannya. Ya. Tapi kalau orang lain yang eksekusi, aduh, nanti bagaimana saya punya perasaan? Ya. Saya tahu orang lain yang mengeksekusi saya punya ayah. Tapi dia bilang sama Rasulullah, kalau engkau menyuruh aku mengeksekusi, akan
Demi Allah saya akan bawakan kepalanya kepadamu, wahai Rasulullah SAW. Nah itu akhir kisah yang disebutkan dalam kitab ini, ya, tentang peristiwa pertama yang berkaitan dengan Ghazwatu Banil Mustaliq. Baik, peristiwa yang kedua, ini peristiwa yang yang masyhur juga, yang juga menurunkan menurunkan ayat Al-Qur'an. Haditsul ifki, ya. Haditsul ifki. Al-ifk artinya dusta, ya. Berita dusta, berita bohong, ya. Atau fitnah bahasa kita sekarang, ya, atau hoax lah. Wa fi hadhil ghazwati kanat qissatu al-ifki wa mulakhasuha anna Aisyah radhiyallahu taala anha kanat qad kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fi hadhil ghazwah biqur'atin asabatha wa kanat tilka adatahu ma'a nisa'ihi. Falamma raja'u min al-ghazwati nazalu fi ba'dil manazil fa kharajat Aisyah li hajatiha fa faqadat iqdan li ukhtiha kanat a'aradha iyah faraja'at taltamisuhu fil mawdi' alladhi faqadathu fihi fi waqtiha faja'a an-nafaru alladhina kanu yarhaluna mana tadi? Faja'a an-nafaru alladhina kanu yarhaluna haudajaha fadhannuha fihi fahamalu al-haudaja wa la yunkiruna khiffatahu li'annaha radhiyallahu anha kanat fityatas sinni lam yagushha al-lahmu alladhi kana yuthqiluha wa aidan fa inna an-nafara lamma tasa'adu ala hamlil haudaj lam yunkiru khiffatahu walau kana alladhi hamalahu wahidan aw ithnain lam yakhuffa alaihima alhal faraja'at Aisyatu ila manazilihim wa qad asabat al-iqda fa idza laysa bihi da'in wala mujibin faqa'adat fil manzil wa dhannat annahum sayafqudunaha fayarji'una fi talabiha wallahu ghalibun ala amrih yudabbirul amra fawqa arshihi kama yasha faghalabatha 'ainaha fanamat falam tastayqid illa biqauli Safwan bin al-Mu'attal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Safwan qad arasa fi ukhrayatil jaishi li'annahu kana kathiran naum falamma ra'aha arafaha wa kana yaraha qabla nuzulil hijab fastarja'a wa anakha rahilatahu faqarrabaha ilaiha farakibatha wa ma kallamaha kalimatan wahidah wa lam tasma' minhu illa istirja'ahu thumma sara biha yaquduha hatta qadima biha wa qad nazala al-jayshu fi nahri adh-dhahirati falamma ra'a dhalika an-nasu takallama kullu minhum bishakilatihi wa ma yaliqu bihi wa wajada al-khabithu aduwullah ibn Ubay mutanaffisan fatanaffasa min karbin nifaq wal hasadi alladhi baina dhulu'ihi faja'ala yastahki al-ifka wa yastawshihi wa yushi'uhu wa yudhi'uhu wa yajma'uhu wa yufarriquhu wa kana ashabuhu yataqarrabuna bihi ilayhi falamma qadimul madinata afada ahlal ifki fil hadith wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yatakallam thumma istashara ashabahu
limastalbathal wahyu tawilan fi firaqiha. Fa asyara alaihi Ali radhiyallahu anhu an yufariqaha wa ya'khudhu ghayraha talwihan la tasrihan. Wa asyara alaihi Usamatu wa ghairuha bi imsakiha wa an la yaltafit ila kalamil a'da. Faqama 'alal minbari yasta'idhu min Abdullah bin Ubay fa adhara Usaid bin Hudayr Sayyid al-Aus raghbatahu fi qatlihi fa akhadhat Sa'd bin Ubadah Sayyid al-Khazraj wa hiya fa akhadhat Sa'd bin Ubadah Sayyid al-Khazraj wa hiya qabilatu ibni Ubay al-Hamiyah fa akhadhat Sa'd bin Ubadah Sayyid al-Khazraj wa hiya qabilatu ibni Ubay al-Hamiyatul qabaliyatu fajara bainahuma kalamun tatawara lahu al-hayyan fakhadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sakatu wa sakat. Ya. Jadi sampai di situ dulu kita baca kisahnya ini, ya. Dan dalam ghazwah ini terjadilah kisah al-ifk, ya, kisah dusta. Dan ringkasnya kata beliau bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu beliau ikut dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwah ini karena undian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kena kepada Aisyah. Ya, dan itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau pergi jauh, mau pergi safar karena istri beliau kan 9, ya. Atau ketika itu belum 9 ya, karena baru berapa? Baru sampai di Zainab bintu Jahsy, ya. Baru 5 ya. 5 atau 6 ya, belum sampai 9. Nah, dari 5 atau 6 istri ini kalau beliau pergi, ya, beliau bawa 1 orang. Nah, untuk memutuskan 1 orang itu mereka diundi. Jadi karena istri diundi. Siapa yang namanya keluar di undian, ya, ya seperti orang arisan itulah, ya. Jadi namanya diundi. Nah, pada saat Ghazwah Bani Mustalik yang keluar namanya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka karena nama beliau yang keluar, maka beliau yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian maka pergi, kemudian setelah pulang, ini peristiwanya terjadi ketika pulang. Ya. Jadi kejadian kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu ketika pulang, kejadian Hadiyatul Ifki juga ketika pulang. Ya, sudah selesai itu perang. Ketika mereka pulang, ya, mereka pun singgah di suatu tempat, ya, karena perjalanan jauh kan. Jadi orang dulu kan pakai kuda, pakai unta. Ya. Kalau sudah lama berjalan capek, maka istirahatlah. Maka ketika mereka singgah di suatu tempat, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, keluar dari sekedupnya itu, haudaj, dari tandu. Ya. Kalau zaman dulu kan tidak ada mobil. Ya. Jadi kalau membawa perempuan, perempuannya ditandu. Tandu itu namanya haudaj. Ya. Haudaj itu seperti tandu dari kain begitu. Ya. Disimpan di atas punggung unta, ya. Nah, baru perempuan duduk di dalamnya, ya. Nah, ketika singgah itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha keluar untuk qada hajat, ya. Dan ketika qada hajat itu, ya, qaddarallah, ya, beliau pakai iqd itu kalung. Dan tidak tahu bagaimana caranya, kalung itu milik saudara beliau, ya, milik saudarinya yang beliau pinjam atau dipinjamkan kepada beliau. Ya, tidak tahu bagaimana caranya, entah dia nyangkut di hijab atau bagaimana, ya, jatuh
Ya. Kemudian dia kembali ke tempat persinggahan. Di situ dia baru sadar. Beliau baru sadar ternyata kalungnya tidak ada, jatuh. Ketika beliau tahu kalungnya jatuh atau hilang, ya, perkiraan beliau pasti jatuh di tempat saya qadha hajat tadi. Faraja'at taltamisuhu fil mawdi' alladhi faqadathu fihi fi waqtiha. Maka ketika itu juga beliau keluar dari haudaj. Jadi pertama beliau keluar dari haudaj, pergi ke buang hajat, setelah buang hajat pulang. Masuk lagi haudajnya, ya. Sampai dalam haudajnya baru beliau sadar kalungnya tidak ada. Maka beliau langsung keluar ulang, pergi lagi tempat itu, tempat qadha hajat tadi. Ya. Dan ketika beliau pergi untuk kedua kali cari kalungnya itulah, rombongan sudah mulai bergerak, sudah mulai jalan. Maka orang-orang yang bertugas membawa haudaj ini, ya, mereka angkat. Faja'an nafar alladzina kanu yarhaluna haudajaha fadhannuha fihi fahamalu al-haudaj. Ya. Jadi orang-orang yang bertugas untuk mengangkat tandu itu, karena sudah mau berangkat ini, maka mereka angkat itu tandu, mereka sangka Sayyidah Aisyah masih di dalam. Ya. Dan mereka angkat sama-sama, disimpan lagi di atas untanya itu. Wala yunkiruna khiffataha, dan mereka rasa kenapa kok ringan sekali. Ya. Karena apa? Karena beliau radhiyallahu taala anha fityatas sin. Lam yagushhal lahmu alladzi kana yuthqiluha. Ya. Karena ketika itu Sayyidah Aisyah masih tubuhnya masih langsing, ya, masih langsing. Ya. Karena kalau berdasarkan riwayat yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah itu, ya, membawa Aisyah ke rumah beliau, ya, usia beliau baru 9 tahun, ya kan? Kemudian Ghazwah Bani Muraisi', Ghazwah Bani Mustalik terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. 9 tambah 5 berapa? 14. Ya. Masih seperti gadis remaja, ya. Dan belum gemuk, ya. Lam yagushhal lahmul ladzi kana yuthqiluha. Ya. Jadi beliau tubuhnya masih kecil, ya, sehingga kalau diangkat masih ringan sekali. Ya. Wa aidan fa inna nafar lamma tasa'adu ala hamil haudaj lam yunkiru khiffatahu. Ya. Dan juga ketika itu yang membawa atau yang mengangkat haudaj itu, ya, bukan cuma satu orang, bukan cuma 1-2 orang. Jadi mereka saling bantu untuk, ya, mungkin sekitar beberapa orang yang angkat. Dan kalau anak kecil diangkat beberapa orang kan tidak tidak ada perasa kan, ya. Karena gadis masih wanita masih 14-15 tahun kan tidak terlalu berat, ya. Kalau diangkat 4-5 orang kan tidak ada perasa, ringan sekali, ya. Karena mereka mengangkatnya itu lebih dari 2 orang dan ringan sekali itu haudaj. Mereka sangka, karena ini kan masih hitungannya masih anak-anak ini, ya. Maka mereka angkat, mereka kira masih sudah ada di situ dia, ya. Walau kana alladhi hamalahu wahidan aw itsnain, ya, lam yukhfa alaihim al-hal. Andaikan yang angkat haudaj cuma 1 atau 2 orang, mungkin mereka akan tahu ternyata tidak ada orang dalam, ya. Ya, karena haudaj itu kan terbuat dari kayu kan. Nah, dan kayunya kan, ya, kayu kuat lah, karena dia akan bisa bisa menahan terpaan angin ketika berjalan itu. Jadi kalau yang angkat itu cuma 1-2 orang, mungkin mereka akan sadar tidak ada orang di dalam. Tapi ini yang angkat lebih dari 2 orang, jadi terasa ringan sekali, ya.
seperti tidak ada beban karena memang orangnya kecil dan yang angkat banyak, ya. Maka mereka tidak sadari kondisi itu. Dan mereka pun pergi, ya, setelah haudahnya ada di atas, ya, berangkatlah rombongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, ya, dengan persangkaan petugas pembawa haudaj bahwa Sayyidah Aisyah sudah di atas. Maka mereka pergi. Ternyata apa yang terjadi? Qadarallah, faraja'at Aisyatu ila manazilihim wa qad asabat al-iqda fa idza laysa bihi da'in wala mujib. Ya. Dan ketika Sayyidah Aisyah sampai atau kembali ke tempat singgah mereka tadi, dan dia sudah temukan dia punya iqd itu. Karena dia lama mencari itu kan mencari kalung di tempat yang seperti itu kan susah, ya. Apalagi dia cari cuma sendiri, dia tidak kasih tahu orang, ya. Beliau tidak memberitahukan kepada orang lain, ya. Perkiraannya mungkin kalau saya cari cepat itu karena beliau tahu kan tempatnya qadha hajat tadi paling di situlah, ya. Tapi qadar Allah cari-cari, ya, rupanya mencari itu pun tidak sebentar, ya, butuh waktu yang cukup, ya. Sampai ketika beliau kembali ke tempat singgah rombongan, ternyata rombongannya sudah tidak ada, ya. Fa idza laisa bihi da'in wala mujib, ya. Tidak ada yang mendengar beliau punya panggilan, tidak ada yang menjawab, pokoknya tidak ada orang, ya. Faqa'adat fil manzil wa dhannat annahum sayafqudunaha fayarji'una fi talabiha, ya. Maka beliau pun duduk saja di situ dan berbaik sangka bahwa semoga rombongan tadi sadar dan mencari saya dan mereka akan kembali, ya. Fa idza wallahu ghalibun ala amrihi yudabbirul amra fawqa arsyihi kama yasha, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ghalibun ala amri, ya, adalah Tuhan yang maha berkuasa, ya. Dan dia memutuskan segala sesuatu dari fauqa arsyihi kama yasha, ya. Faghalabatha ainahu. Ketika duduk itu sambil menunggu itu, Sayyidah Aisyah diserang oleh rasa mengantuk yang cukup berat, ya, karena mereka kan berjalan jauh dan dari Bani Mustalik itu juga sudah capek sekali, ya. Namanya orang safar itu memang capek, ya. Apalagi safar zaman dahulu, ya. Safar zaman sekarang saja capek, apalagi zaman dahulu. Maka beliau pun tertidur, ya. Fanamat falam tastayqiz illa biqauli Safwan bin al-Mu'attal. Maka beliau pun tertidur dan tertidurnya cukup nyenyak, ya. Nanti beliau tersadar ketika mendengar ada orang istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi beliau mendengar orang beristirja itu baru beliau sadar, ya. Ternyata Safwan bin al-Mu'attal. Safwan mengatakan dalam hatinya, kenapa ada istri Rasulullah di sini sendiri lagi, ya. Dan Safwan kana qad arasa fi ukhrayatil jaish li'annahu kana katsiran naum, ya. Dan Safwan ini, ya, dia terlambat dari rombongan itu, ya, karena rupanya dia tertidur juga di belakang, ya, katsiran naum, dia banyak tidur. Jadi dia tidak bisa ikut dengan rombongan itu dalam waktu yang sama karena dia suka tidur, ya. Jadi dia di akhir-akhir dia pergi, ya. Falamma ra'aha arafaha wa kana yaraha qabla nuzulil hijab fastarja'a wa anakha rahilatahu faqarrabaha ilaiha faraqibatha. Maka ketika dia melihat orang tertidur itu, ya, dia mengenal bahwa itu adalah
istrinya Rasulullah SAW, dan itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Safwan ibn al-Mu'attal ya, pernah melihat Aisyah ketika belum turun ayat hijab, ya, belum turun ayat hijab atau belum berhijab. Ya. Awas, ambilkan air. Ya. Jadi Safwan radhiyallahu anhu pernah melihat Sayyidah Aisyah ketika belum turun ayat hijab. Ya, karena ketika belum turun ayat hijab kan para sahabiah atau istri-istri Nabi itu masih terbuka, mereka punya wajah, masih kelihatan, masih dikenal. Ya. Ya. Maka beliau Safwan ini beristirja, mengucapkan la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia mendekatkan tunggangannya, ya, dan tunggangannya itu disuruh mendekat kepada Sayyidah Aisyah, ya. Kemudian beliau memberi kode untuk supaya Sayyidah Aisyah naik, ya. Wa ma kallamahu kalimatan. Wa ma kallamaha kalimatan wahidah wa lam tasma' minhu illa istirja'ahu. Ya. Dan Safwan tidak bicara apa-apa, satu kata pun tidak bicara. Ya. Jadi dia hanya menyuruh untanya untuk mendekat, kemudian dia suruh untanya duduk, maka Sayyidah Aisyah kemudian naik ke atas. Tidak pakai haudaj, ya, karena haudajnya sudah pergi bersama rombongan. Jadi ketika Sayyidah Aisyah di atas itu kelihatan, bukan kelihatan wajahnya, kelihatan ada orang pakai hijab begitu. Ya. Dan Safwan yaqud. Ya, yaqud artinya Safwan menuntun untanya itu, jadi posisinya di depan, tidak di belakang. Ya. Kenapa Safwan pergi ke depan, tidak di belakang dia? Ya, karena dia takut lihat kalau dia di belakang kan otomatis kelihatan orang yang di atas tunggangan itu. Nah, dia takut, maka dia pergi ke depan, dia tuntun dari depan. Dan dia tidak pernah balik belakang, tidak pernah bicara apa-apa. Yang didengar oleh Sayyidah Aisyah cuma dia punya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Ya. Tsumma sara biha yaquduha hatta qadima biha. Ya. Wa qad nazala al-jaishu fi nahri al-dhahirah. Falamma ra'a dzalika an-nasu takallama kullu minhum bi syakilatihi wa ma yaliqu bihi. Ya. Dan beliau pun menuntun tunggangannya itu sambat dan berjalan sampai ke Nahri Dhahirah, sampai ke sebuah sungai, ya, dekat sungai. Di situ Rasulullah singgah lagi. Ya. Jadi perjalanannya itu banyak singgah-singgah. Beliau singgah lagi di situ. Dan sampai di situ Safwan melihat rombongan ternyata singgah. Maka beliau tetap tuntun kudanya itu atau tunggangannya itu, dan akhirnya orang-orang pun melihat. Ya. Maka orang-orang pun komen. Ya. Falamma ra'a dzalika an-nasu takallama kullu minhum bi syakilati wa ma yaliqu bihi. Ya. Jadi semua orang komentar sesuai dengan persepsinya masing-masing. Ya, wa ma yaliqu bihi, dan apa yang pantas untuk dikatakan kepada Safwan ibni Mu'attal. Akan tetapi orang-orang munafiqin wa wajadal khabithu aduwullah ibnu Ubay mutanaffisan fatanaffasa fi karbin nifaq
wal hasad alladzi baina dhulu'i. Di kaum Muhajirin kaum Ansar berkomentar yang wajar. Ya. Tapi ketika Abdullah bin Ubay tahu dia manfaatkan lagi. Ya. Setelah tadi dia membuat fitnah antara Muhajirin dan Ansar, sekarang dia dapat lagi celah, ya, untuk membuat lagi sebuah kisah yang dia akan karang sendiri. Ya. Dia tidak bertanya-tanya, pokoknya dia langsung bikin itu. Faja'ala yastahki al-ifka wa yastawshihi wa yushi'uhu wa yudhi'uhu wa yajma'uhu wa yufarriquhu. Dia langsung membuat persepsi sendiri. Dia berasumsi. Ya. Dia berasumsi sendiri tanpa bertanya, tanpa mencari data dan lain sebagainya. Yang penting dia sudah dapat kesempatan. Ya. Dia bilang ini makanan empuk ini. Ya. Bisa dibikin hoax lagi. Maka dia pun bikin cerita. Ya, cerita dusta itu. Dan dia sebarkan kemana-mana. Ya. Apa kisahnya? Ya, apa katanya? Katanya istrinya Nabi, ya, berdua-duaan dengan orang lain. Ya, saya bayangkan. Dan itu kan perjalanan jauh, ya kan? Perjalanan jauh. Bilang apa yang terjadi kalau laki-laki dan perempuan cuma dua-dua di jalan? Ya, pasti terjadi apa-apa katanya. Ya. Tapi dia bikin-bikin tuh cerita. Artinya dia mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah telah berbuat serong, ya. Nah itulah yang dia sebarkan kemana-mana, ya. Dan teman-temannya juga ikut, ya. Orang munafikin satu bicara semua ikut. Ketika mereka sampai di Madinah, maka afadha ahlul ifki fil hadits. Maka orang-orang yang munafikin, ya, makin menyebarkan ceritanya dan sudah banyak tambahan-tambahannya. Ya. Namanya cerita dari mulut ke mulut pasti ada saja yang ditambah, ada saja yang dikurangi. Dan Rasulullah SAW ketika itu diam, tidak memberikan keputusan. Ya, karena beliau tidak bisa memberikan keputusan karena beliau tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Tapi hoaxnya sudah lebih dulu tersebar. Ya. Beliau belum sempat belum sempat antisipasi, sudah tersebar duluan. Ya. Kemudian beliau meminta pendapat dari para sahabat. Karena ketika itu wahyu belum turun tentang masalah itu. Maka sebagian para sahabat diantaranya Ali radhiyallahu taala anhu memberikan saran untuk an yufariqaha wa ya'khudhu ghairaha, ya, untuk menceraikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Akan tapi sebagian sahabat yang lain, ya, termasuk Usamah bin Zaid, memberikan pendapat supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Ya, jangan dulu diceraikan. Ya. Tunggu sampai ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan keputusan. Wa an la yaltafita ila kalamil a'da. Dan Usamah mengatakan tidak usah dengar itu perkataan musuh Allah itu. Ya, karena sudah ditahu mereka punya karakter. Dan yang menyebarkan fitnah itu kan sudah ditahu juga, ya. Tapi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segera mengambil keputusan. Ya, beliau bersabar. Ya. Faqama 'ala mimbar yasta'idhu min Abdullah ibni Ubay fa adhara Usaid bin Khudair Sayyid al-Aus raghbatahu fi qatlih. Ya. Maka beliau berdiri di atas mimbar dan yasta'idhu min Abdullah.
beliau meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Usaid bin Khudair, sahabat Nabi dari kaum Aus, ya, mengatakan kepada Nabi, kita eksekusi saja ini Abdullah bin Ubay ini ya Rasulullah, karena sudah banyak dia punya ulah, ya. Dan ulahnya itu ya, sejak awal, mulai dari perang Badar, perang Uhud, pokoknya berulah terus dia, ya. Jadi Usaid ini sudah tidak sabar ini dengan ulahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dan dia mengatakan, nanti saya eksekusi ya Rasulullah, ya. Akan tetapi Sa'ad bin Ubadah, ya, sahabat Nabi yang lain, yang satu suku dengan Abdullah bin Ubay, orang Khazraj, ini juga melihat Usaid begitu termotivasi membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia juga jangan begitu, bilang belum ada keputusan dari Nabi SAW kamu mau bunuh orang, ya. Bagaimanapun al-hamiyah itu al-qabaliyah, artinya Sa'ad bin Ubadah juga ya merasa ini kan saya punya keluarga ini, ya, saya punya suku, jadi kalau mau dibunuh oleh seseorang kemudian tidak ada keputusan Nabi, tidak boleh begitu, dia bilang. Akhirnya dia merasa orang yang satu sukunya mau dibunuh oleh orang lain, akhirnya timbul juga dia punya egoisme, ya, fanatisme itu. Maka berdebatlah mereka berdua. Fajara bainahuma kalamut tathawurin lahu tathawara lahul hayyan. Ya. Jadi perkataan yang membuat hampir terjadi yang seperti di jalan tadi antara Muhajirin dan Ansar, tapi kalau ini antara Aus dan Khazraj. Ya. Ini genting. Maka Nabi SAW fakhafadahum Rasulullah SAW hatta sakatu wa sakat, ya. Kemudian Rasulullah menenangkan mereka, menyuruh mereka untuk diam, akhirnya sampai mereka diam, ya. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika tiba di Madinah, raja'at maridat syahran, fama raja'at maridat syahran wa hiya la ta'lamu an hadithil ifki syai'an siwa annaha kanat la ta'rifu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kanat ta'rifu hina tashtaki. Falamma naqahat kharajat ma ummi Mistah ilal burazi laylan fa'atharat ummu Mistah fi maratiha fada'at ala ibniha fastankarat dhalika Aisyatu minha fa-akhbarat hal khabar farajat Aisyatu wasta'danat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'tiya abawaiha wa tastayqina al khabar thumma atathuma ba'dal idni hatta arafat jaliyat al amr faja'alat tabki fabakat laylataini wa yawman lam takun taktahilu binaumin wala yaqa'u laha ad-dam'un hatta dhannat anna al-buka'a fataqa kabidah wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalika fatashhad wa qala amma ba'd fatashahada wa qala amma ba'd ya Aisyah fa innahu qad balaghani anki kadza wa kadza fa in kunti bari'atan fa sayubri'ukallahu wa in kunti almamta bidzambin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi fa innal abda idza tarafa bidzambihi thumma taba ila Allahi taba alaihi wa hina idzin qala sadamuha wa qalat likulli min abawaihi an yujiba falam yadriya ma yaqulan faqalat wallahi laqad alimtu
laqad sami'tum hadzal haditsa hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi fali an qultu lakum inni bari'ah wallahu ya'lamu anni bari'ah la tusaddiquni bidzalik wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari'ah la tusaddiquni wallahu ma ajidu li wallahi ma ajidu li walakum mithlan illa qawla abi yusuf qala fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun thumma tahawwalat wa taja'at wa nazal wahyu sa'atahu fasurya an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhak fakanat awwala kalimatin takallama biha ya Aisyah amma Allahu faqad barra'aki faqalat laha ummuha qumi ilaihi faqalat Aisyah idlalan bi bara'ati sahatiha wa thiqatan bi mahabbati Rasulullah sallallahu wallahi la aqumu ilaihi wa la ahmadu illa Allah walladzi anzalallahu bi sya'nil ifki huwa qaulu ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum al-ashrul ayat. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan ketika sampai di Madinah dari peristiwa itu, beliau langsung sakit dan sakitnya lama 1 bulan. Ya. Dan beliau tidak mengetahui tentang fitnah itu. Jadi beliau tidak dengar informasinya. Ya. Selain beliau mendapatkan perubahan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hina tashtaki. Jadi ketika beliau sakit itu, beliau kan mengeluh dan lain sebagainya. Biasanya orang sakit. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidah Aisyah mengeluh karena sakitnya, beliau sikapnya berubah, kata Aisyah. Ini seperti orang tidak ramah lagi. Ya, kepada istri yang sakit. Nah, biasanya kan Nabi itu orang yang paling kasihan ya, kepada orang lain. Ya. Tapi ketika itu katanya Rasulullah sikapnya biasa-biasa saja. Ya. Seperti menjaga jarak begitu dengan Sayyidah Aisyah. Beliau tetap memperkenankan Aisyah tinggal di rumah beliau. Ketika mau menolong, ya beliau tetap ditolong. Kalau mau Aisyah membutuhkan sesuatu, tetap beliau berikan. Tapi wajah beliau itu tidak seperti biasa. Ya, seperti biasanya beliau tersenyum dan sebagainya. Jadi kelihatan wajahnya orang yang punya masalah begitu. Ya. Falamma naqat kharajat ma ummi Mistah ilal Burazi lailan. Ya. Jadi suatu malam, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha keluar bersama Mistah untuk qada hajat. Fa'atharat Mistah fi maratiha fada'at ala ibniha. Fastankarat dzalika Aisyah minha. Fa akhbaratha al-khabar. Ya. Maka Mistah pada saat menemani Aisyah itu di situ memberikan informasi kepada Aisyah ya, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka Aisyah pun membantah, ya, istankarat. Maka baru Aisyah tahu ternyata Rasulullah selama 1 bulan saya sakit, beliau punya sikap kepada saya tidak seperti biasanya. Ternyata ada masalah, dan masalahnya cukup besar, ya, ya, fitnah yang cukup besar. Maka beliau pun pulang ke rumah dan meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke rumah orang tuanya, pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, lita'ti abawaiha wa tastayqanal khabar, ya, untuk mendengarkan kabar itu benar atau tidak. Ya.
memverifikasi istilahnya sekarang. Beliau ingin verifikasi kabarnya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang tadi yang kasih tahu itu Ummu Mistah. Ya, Ummu Mistah ini keluarganya Aisyah radhiyallahu taala. Tapi beliau tidak percaya. Masa ada kabar begitu katanya. Baru 1 bulan sudah. Maka beliau pergi ke Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah mengizinkan beliau untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di situ beliau tanya kepada kedua orang tuanya, apakah benar kabar tentang saya begini. Ya. Orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan benar. Faja'alat tabki. Fabakat lailataini wa yauman. Lam takun taktahilu binaumin. Wa la yarqa'u laha dam. Ya. Setelah beliau mendengar berita dari ayahnya bahwa memang ada berita miring tentang kamu nak, maka beliau langsung menangis di situ, dan menangisnya 2 malam 1 hari. Dan tidak bisa tidur. Ya. Air matanya tidak pernah berhenti. Ya. Sampai kering air matanya. Hatta dhannat annal buka'a fatiqu kabdiha. Ya. Dan dia menyangka bahwa ini tangis ini akan membuat saya mati ini. Menangis sedih memang. Dia bilang sudah seperti orang mau mati sudah. Ya, maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Aisyah, ada berita tentang kamu sampai kepada saya begini. Ya. Kalau kamu bebas dari fitnah tersebut, atau kamu bersih dari fitnah itu, maka nanti Allah yang akan membersihkan. Ya. Nanti Allah akan menurunkan keputusannya. Tapi kalau kamu menyembunyikan suatu dosa, maka beristighfarlah kepada Allah dan taubatlah kepada Allah, karena Allah melihat hambanya yang bertaubat dan mengakui kesalahan, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Setelah itu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sadamuha. Di situ Aisyah kemudian tertumpah lagi dia punya air mata. Ya. Karena dia sudah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memutuskan sebenarnya. Tidak bisa memberikan keputusan. Jadi keputusannya ada sama kamu. Kalau kamu memang melakukan dosa, maka bertobat kepada Allah. Tapi kalau kamu bersih dari tuduhan ini, nanti Allah yang akan bersihkan kamu punya nama. Saya tidak bisa bersihkan kamu punya nama, karena Nabi SAW tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Dan tidak bisa juga mengambil keputusan harus menceraikan, dan tidak. Dia bilang, kalau kamu memang betul-betul bersih dari tuduhan, nanti Allah yang turunkan wahyunya dan membebaskan kamu. Tapi kalau kamu melakukan suatu dosa, maka bertobatlah kepada Allah. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan kepada kedua orang tuanya, ya, untuk menjawab, ya, sabda Nabi itu, ada untuk membela beliau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yadriya ma yaqulan. Tapi kedua orang tuanya juga tidak bisa memberikan pembelaan karena tidak tahu apa yang mau dibilang. Ya. Karena peristiwa itu memang betul-betul berat. Ya. Dan mereka tidak tahu bagaimana bersikap. Ya, jadi sama-sama bingung. Ya. Sama-sama bingung. Abu Bakar bingung, ibunya bingung. Ya. Rasulullah juga tidak bisa memberikan keputusan. Ya. Beliau menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, laqad sami'tum hadzal hadits hatta istaqarra fi anfusikum. Ya. Saya tahu bahwa fitnah atau pembicaraan ini telah kalian dengar dan istaqarra fi anfusikum. Ya. Dan berita itu sudah masuk ke dalam sanubari kalian. Dan kalian sudah membenarkannya. Ya. Dan kalau kalian sudah membenarkannya, maka saya tidak punya
cara untuk membela diri, kata Aisyah radhiyallahu taala. Fala in qultu lakum inni bari'ah wallahu ya'lamu anni bari'ah la tusaddiquni bidzalik. Andaikan saya membantah dan Allah tahu saya bebas dari tuduhan itu, saya bersih dari tuduhan itu, cuma karena dia tidak punya bukti juga, ya Sayyidah Aisyah juga tidak punya bukti juga, ya, dan tidak punya cara juga untuk membela dirinya, maka beliau mengatakan, karena berita itu sudah sampai kepada kalian dan kalian sudah membenarkannya, maka saya tidak bisa lagi membantah. Andaikan saya membantah, kalian tidak mempercaya, ya. Dan wallahu ya'lamu wala ini taraftu lakum, kalau saya mengaku juga kepada kalian, Allah tahu bahwa saya ini bersih, ya. Maka kalau saya mengaku, maka kalian akan membenarkan pengakuan saya, ya. Jadi begitulah posisinya Aisyah. Jadi kalau beliau mengaku dengan perbuatan yang tidak beliau kerjakan, maka orang akan benarkan, berarti ya berarti benar itu fitnah. Kalau beliau mengaku, kalau beliau mengaku tidak melakukan apa-apa, beliau membantah, tidak akan ada yang percaya. Wallahi ma ajidu li walakum mithlan illa qaula Abi Yusuf. Demi Allah, saya tidak memiliki satu pun dalil atau alasan untuk membantah kalian kecuali sama seperti perkataannya Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Saya hanya bisa mengucapkan sabar, ya, saya hanya bisa bersabar dengan kesabaran yang jamil, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi beliau tidak bisa memberikan statement atau tidak bisa memberikan bantahan lebih dari itu, karena beritanya sudah tersebar dan sudah banyak orang yang percaya itu berita betul, padahal beritanya tidak betul. Tapi karena Sayyidah Aisyah juga tidak punya cara untuk membantah, ya. Karena memang beliau dengan Safwan bin Mu'attal itu sama-sama tiba di tempat itu berdua, ya. Walaupun Safwan dengan cara menuntun untanya dan Sayyidah Aisyah di atas, nah, itu tidak bisa dibantah, itu fakta. Tapi kalau terjadi perselingkuhan, itu tidak terjadi, kata Aisyah. Cuma bagaimana cara membantahnya itu, beliau tidak bisa membantah kalau tidak terjadi perselingkuhan, ya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq juga tidak punya kata-kata untuk membela anaknya, putrinya yang paling dia sayang, karena tidak bisa, ya, bingung. Thumma tahawwalat wa taja'at, ya. Kemudian Sayyidah Aisyah masuk ke kamar di rumah orang tuanya, dan beliau tidak pulang ke rumah Nabi, ya, sampai turun waktu ketika itu juga, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat beliau bergembira dan beliau akhirnya bisa tertawa. Kemudian beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan memberikan berita gembira kepada Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, ammallahu faqad barra'aki, ya, Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan kamu dari tuduhan, ya, karena turun ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarra lakum, dan seterusnya ayat, ya. Jadi itu ayat tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala yang dituduh, ya, berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengatakan bahwa turun ayat yang membersihkan nama beliau. Maka berkatalah ibu daripada Sayyidah Aisyah, ya, Ummu Ruman, beliau mengatakan, qumi ilaihi, pergi temui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqalat Aisyah idlalan bi bara'ati sahatiha wa thiqatan bi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la aqumu ilaihi wa la ahmadu illallah, ya. Tapi beliau mengatakan, ya,
Beliau bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya tentang membersihkan tuduhan orang-orang munafikin kepada beliau. Tapi beliau mengatakan, saya belum bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena peristiwanya begitu dahsyat. Ya. Jadi untuk merubah keadaan tidak langsung bisa serta merta. Ya. Mesti ada jarak dulu. Ya. Supaya sama-sama tenang, ya, supaya sama-sama enak hati, baru bisa bertemu. Kalau sekarang katanya belum bisa. Dan yang ayat yang diturunkan adalah innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ya. Kemudian wajallada min ahli al-ifki Mistah bin Utsatsah wa Hassan bin Thabit wa Hamnah binti Jahsh jullidu 80 walam yuhaddul khabith Abdullah bin Ubay ma annahu ra'su ahli al-ifki walladhi tawalla kibrahu imma li anna al-hududa takhfifun li ahliha wa qad wa'ada Allahu bil 'adzabil 'azim fil akhirah wa imma lil maslahah allati taraka li ajliha qatlu. Ya. Kemudian setelah turun ayat itu, maka semua orang-orang yang terlibat menyebarkan fitnah itu dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mistah bin Utsatsah. Ya, Mistah bin Utsatsah ini yang tadi bertemu dengan Ummu Mistah. Ya. Ummu Mistah ini keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Mistah ini yang disebut dalam riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan mereka yang menghidupi mereka. Ya, Mistah ini keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan Abu Bakar yang menghidupi mereka, artinya yang menanggung mereka punya hidup itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Hassan bin Thabit juga terlibat dalam dalam menyebarkan fitnah. Wa Hamnah bintu Jahsh. Ya. Mereka masing-masing dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Ya, karena ikut menyebarkan berita yang tidak berdasar. Akan tetapi Abdullah bin Ubay yang merupakan ra'sul fitnah, ya, dedengkot fitnah itu beliau tidak hukum, ya, dengan beberapa alasan. Ya, pertama, takhfifun li ahliha, ya, untuk meringankan beban keluarga. Ya. Kemudian wa qad wa'adahu Allahu bil 'adzabil 'azim fil akhirah. Ya, supaya apa? Supaya azabnya di akhirat tidak diringankan. Maka dibiarkan. Atau lil maslahah. Ada kemaslahatan yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau membunuh ini Pak Abdullah bin Ubay ini, mafsadahnya lebih besar seperti yang terjadi sebelumnya. Wa hakadha wa ba'da syahrin aksha'at sahabatus syak wal irtiyab wal qalaq wal itirab an jawil Madinah wa aftadaha ra'sul munafiqin iftidahan lam yastati an yarfa' ra'sahu ba'da dhalik. Qala Ibnu Ishaq wa ja'ala ba'da dhalika idza ahdatha al hadath kana qaumuhu humul ladzina yu'atibunahu wa ya'khudunahu wa ya'nifunahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr kaifa tara ya Amr li Umar kaifa tara ya Umar ama wallahi law qataltahu yawma qultuli aqtuluhu la ar'adat lahu unfun walau amartaha al yawma bi qatlihi la qataltuhu. Qala Umar qad wallahi alimtu li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zam barakatan min amri. Nah, begitulah kejadiannya setelah 1 bulan, ya, 1 bulan selanjutnya setelah turun ayat itu, maka kota Madinah kemudian menjadi lebih tenang. Ya, kegelisahan sudah tidak ada karena sudah ada ayat yang menjelaskan tentang bersihnya Sayyidah Aisyah dari tuduhan itu semua. Dan Ra'sul munafiqin, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul jadi malu, ya, lam yastati' an yarfa'a ra'sahu ba'da dzalik. Ya, setelah itu dia tidak mampu lagi mengangkat kepalanya. Artinya semua upaya yang dia lakukan untuk
menjelekkan Nabi, menjelekkan keluarga Nabi itu mentah, sia-sia semua. Maka berkata Ibnu Ishaq, setelah itu setiap dia melakukan ulah, maka kaumnya duluan yang membantah ulahnya itu. Bahkan kaumnya duluan yang yang mencela dia dan yang menghukum dia. Kaumnya sendiri yaitu kaum Khazraj. Kaumnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Maka sampai Rasulullah SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, bagaimana pendapatmu? Maka Umar mengatakan, demi Allah kalau saya berpendapat, kalau Nabi SAW mengeksekusi dia ketika saya mengusulkan lalu, maka sebenarnya fitnah ini tidak perlu terjadi, kata Umar bin Khattab. Dan kalau Rasulullah SAW memerintahkan untuk dieksekusi sekarang, maka saya eksekusi sekarang. Jadi kata Umar bin Khattab, kalau dulu saya usulkan untuk mengeksekusi dan Rasulullah mengizinkan, maka tidak terjadi fitnah yang besar ini. Tapi kalau Rasulullah SAW ingin mengeksekusi sekarang, saya kerjakan juga. Tapi Umar berkata, qad wallahi alimtu la amru Rasulullah SAW a'zam barakatan min amri. Tapi saya juga tahu, kata Umar bin Khattab, bahwa keputusan Nabi lebih banyak berkahnya daripada saya punya usul. Jadi saya serahkan saja kepada Nabi. Kalau Nabi SAW mau mengeksekusi, saya kerjakan. Kalau Nabi membebaskan atau memaafkan dia, maka itu urusan Nabi. Dan saya tahu, kata Umar bin Khattab, Nabi tentu lebih bagus keputusannya dan lebih banyak berkahnya daripada saya punya usul. Jadi Umar bin Khattab memberikan pandangan seperti itu. Dan inilah peristiwa yang kedua setelah Ghazwatu Bani Al-Mustaliq. Kisah yang paling masyhur adalah kisah tentang Hadithatul Ifki. Peristiwa yang sangat mengguncang Madinah ketika itu dan berlanjut selama 2 bulan lebih sampai turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Madinah atau kaum muslimin berada dalam kegelisahan. Ada yang menuduh Sayyidah Aisyah, ada yang membela. Pokoknya terjadi perpecahan pendapat yang cukup tajam. Ada yang membela, ada yang pokoknya macam-macam. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq tidak bisa berkata apapun, tidak bisa memberikan keputusan, bahkan tidak bisa membela juga. Jadi hidup dalam ketidakjelasan. Sampai datang ayat Allah yang memberikan kejelasan terhadap peristiwa tersebut, sampai peristiwa itu kemudian alhamdulillah bisa diatasi oleh Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian peristiwa yang terjadi pada saat perang Bani Al-Mustaliq. Perangnya sendiri tidak terjadi seperti perang-perang yang lain. Justru peristiwa yang mengiringi perang Bani Mustaliq ini yang banyak masyhur. Karena perang Bani Mustaliq kan tidak terjadi pertempuran di situ. Tidak terjadi pertempuran. Tapi yang mengawali dan yang peristiwa yang mengawali, peristiwa yang mengiringi itu yang banyak membuat kaum muslimin ketika itu berdebar-debar, banyak terjadi fitnah dan seterusnya. Baik, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua fitnah yang tidak kita kehendaki, sebagaimana terjadi kepada Rasulullah dan keluarga beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.